Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diizinkan sama Allah Ta'ala untuk bertatap muka secara langsung dengan salah satu putra almarhum Mbah Maimun Zubair rahimahullah, Ustadz Yasin beserta keluarga. Tadi saya bilang sama kawan-kawan saya nemui anaknya, tapi yang saya tuju bapaknya. Jadi begini, dulu kami diajarkan sama orang-orang tua kami, kalau ada orang-orang tua yang soleh, wali-wali Allah, punya anak cucu, punya keturunan, kalau kamu pengen dapat berkah bapaknya, seneng no anaknya. Kalau kamu pengen mendapatkan ayahnya, dapatkan anaknya. Jadi kalau anaknya kepegang kan ya bapaknya pasti kepegang. Nah itu saya modelnya gitu saja, yang gampang-gampang. Kadang kalau kita mau dapat bapaknya kan agak susah, beda level, ya beda level. Kita kan level kelas ringan, almarhum level kelas berat. Seperti santri gitu ya, santri kok pengen dapat langsung cintanya kiainya, itu kan enggak gampang, butuh mujahadah. Tapi ada jalan pintas, semoga tidak ditiru. Karena ini tips ringan mendapatkan cinta. Ya, tips ringan mendapatkan cinta. Gampang, bergaul saja sama cucunya Pak Yai. Senangkan cucunya Pak Yai. Ya, layani cucunya Pak Yai, jaga cucunya Pak Yai. Nanti Pak Yai akan dapat laporan. Ketika nanya, putuku je apa? Ya, lari-lari simbah. Mbek sopo? Fulan. Santri rodok kurang ajar nih. Saking pintere tadi ya. Sama Fulan. Besoknya lagi Pak Yai nanya, cucuku di mana? Di alun-alun. Sama siapa? Fulan. Sama siapa? Fulan. Didulangi. Sama siapa? Fulan. Akhirnya Fulan ini dikenal enggak sama Pak Yai? Dikenal. Sehingga Pak Yai nanti kalau ngajak cucunya yang dicari siapa? Cucuku yuk pergi haji, kan begitu. Nanti Pak Yai mikir, sopo yo sing iso ngancani? Fulan. Betul atau betul? Jadi yang bejo siapa ini? Fulan. Modalnya apa? Orang modal. Modalnya murah. Modalnya mendekati cucu. Nah, saya diajari sama orang-orang tua saya begitu. Jadi kalau bapaknya itu kamu susah menggapai, anaknya yang kamu gapai. Kalau anaknya masih susah, cucunya susah, cicitnya, terus gitu ya. Pasti nanti dapat, ya, pasti nanti akan kepegang, pasti senang. Saya pernah ada satu kiai mijeti saya, wah saya rodok bangga gitu ya, dipijeti Pak Yai. Ternyata Pak Yainya ini pinter, bilang sama saya, Beb ya, nawa itu mijeti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah kalau saya belum bisa mijeti Kanjeng Nabi, tak mijetin jenengan. Pastikan simbah jenengan ya seneng. Nah ini loh cara-caranya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
ini lo thariqah. Thariqah itu modelnya begini-begini. Lah yang begini itu kadang kalau dicari dalil yang letterlek gitu ya, di Al-Quran atau Sunnah itu ya nggak ketemu yang letterlek ya. Tapi yang disampaikan tadi penjabarannya ya ini. Kalau engkau mencintai aku wahai Umar, kamu harus bisa mencintai aku lebih dari dirimu sendiri. Berarti harus mencintai cucu Nabi lebih dari cucunya. Harus mencintai keluarga Nabi lebih dari keluarganya. Harus mencintai sahabat Nabi lebih dari sahabatnya. Harus mencintai semua ajaran Nabi Muhammad SAW dari ajarannya siapapun. Harus mencintai pemikirannya. Rasulullah SAW merupakan wahyunya Allah Ta'ala dari pemikirannya siapapun. Yang ada pokoknya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya senang. Tadi saya ya bejo lagi. Tidak apa-apa ya pamer bejo dulu ya. Pemirsa dimanapun antum berada. Ini saya tadi minta maulid singkat, solawat cepat gitu ya. Paket hemat. Ya paket hemat tapi yang nilainya berbobot. Karena setelah itu saya pengen ngobrol banyak sama Gus Yasin. Karena beliau kan ya wareg duduk sama orang tuanya. Ya wareg duduk sama kakak-kakaknya ya. Juga wareg duduk sama ulama. Beliau belajar di luar negeri. Ya belajar di luar negeri bukan setahun 2 tahun. Sedikitnya 5 tahun. Masya Allah ya ketemu para masyayikh. Ya, orang-orang yang soleh. Biar nanti ngobrolnya panjang. Ya ngobrolnya panjang. Nyantai dulu. Ini belum apa-apa kok. Muqaddimah saja belum selesai. Ya muqaddimah belum selesai. Intinya apa? Nawaitu saya ke sini, ya saya pengen mendapatkan ayahnya lewat anaknya. Jadi nanti saya bisa nagih Mbah Maimun rahimahullah. Saya kan udah ziarah, ya ke Ma'la saya udah ziarah. Tahlil di rumah beliau saya juga udah hadir. Main ke rumah anak-anaknya ya sudah sebagian saya jalani. Nah saya nanti minta hadiahnya bukan dari beliau. Ya beliau ya makomnya sama dengan saya, kelas ringan. Tapi kalau ayahnya kan makomnya kelas berat. Nah, jadi saya minta hadiah barzakhiyah, hadiah duniawiyah ki cilik. Kalau hadiah barzakhiyah itu besarnya luar biasa, minta gitu ya. Kalau minta itu yang besar, jangan yang kecil. Nah itu nanti ya, hasilnya pasti ada. Nah malam hari ini juga saya senang, karena tadi saya diizinkan masuk kamar yang biasa ditiduri almarhum Mbah Maimun. Iya, wudhu juga di situ. Ya, merinding juga tadi saya, cuman saya nggak ngomong di sana tadi. Nggak ngomong. Walhasil banyak sekali yang saya dapatkan, keistimewaan yang Allah berikan, alhamdulillah. Cuman nikmat-nikmat model begini ini kan ya rada aneh. Masuk kamar kok nikmat kan aneh tuh ya. Mungkin orang nganggap opo ya Habib itu. Masa masuk kamar nikmat. Masuk ketemu anaknya Pak Yai kok nikmat. Makan durian tuh Bib nikmat. Ya, makan durian itu nikmat. Makan daging bakar, sate, lontong dan lain sebagainya itu nikmat. Ketemu anak Pak Yai, apalagi laki ketemu laki, nikmatnya di mana Bib? Tidak ada nikmatnya. Mungkin seperti itu. Tapi yang namanya santri ya, santri itu ya nikmatnya ya begini-begini. Nikmatnya itu nikmat yang sifatnya abstrakiyah. Abstrakiyah ruhaniyah. Kalau enggak begitu enggak gayeng. Kalau enggak begitu enggak gayeng. Jadi yang gayeng tuh yang begini. Kalau yang begitu-begitu enggak gayeng. Nikmat kok lihat laut biasa, ya kelihatan mata. Nikmat kok dengar suara merdu, ya biasa. Tapi kalau nikmatnya pakai ini kan luar biasa. Wah, enggak level kamu, hatimu enggak tekan. Ini dibutuhkan hati, bukan sekedar mata dan telinga. Pemirsa dimanapun antum berada, nyantai, ini saya merasa di rumah saya sendiri. Kemudian tambahan informasi,
Mudah-mudahan suatu saat nanti setelah masanya beliau menjadi wakil gubernur selesai dan setelah itu mudah-mudahan diberi Allah tugas yang lebih mulia lagi. Ya, entah apapun jabatannya, ya yang penting jabatannya insya Allah selalu naik dan naik dan naik dimanapun berada. Amin Allahumma amin. Saya agak kesian sama rumah ini. Nah, rumah ini nanti bisa seperti ini enggak? Ini kan rumahnya kadung girang ini. Tembok-temboknya terlanjur bahagia. Mungkin dulu enggak sering, pernah tapi enggak sering. Setelah Gus Yasin tinggal di sini, para ulama masuk ke sini, para santri masuk ke sini, sholawat ya, disuarakan terus menerus di sini, tawassul bi Khadijatil Kubro terus tidak berhenti. Musola dibangun besar, yang tadinya musola kecil ya, kemudian dibuatkan musola besar. Kegiatan yang nama zikir, khatmul Quran jalan terus, rumahnya udah girang. Nah nanti itu kira-kira rumahnya bisa tetap girang atau tidak? Nanti itu ya. Nah makanya kalau kita masuk ke tempat seperti ini, kita baru tahu tempat itu jadi mulia bukan karena tempatnya. Bukan karena tempatnya, al-makan bil makin wal makinih. Tempat itu tergantung tuan dan nyonya rumahnya. Kamar tadi jadi buat saya merinding dan saya senang, bukan karena ada wanita cantik di kamar tersebut, bukan. Ya, bukan karena ada apa-apa, tapi kamar itu pernah ditiduri sama Mbah Maimun Zubair. Badi bernilai, jadi berbobot. Madinah Al-Munawwarah itu dulu tempat wabah penyakit taun. Penyakit macam-macam ada di sana dulu. Ya, sampai penyakit yang terkenal tuh hummanya Madinah. Sakit panasnya Madinah itu susah cari tandingannya. Itu korban berjatuhan, pindah ke alam barzah kalau udah kena panasnya kota Madinah masih lama sebelum namanya dirubah jadi Madinah. Dulu orang nggak mau tinggal di Madinah. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW itu pindah ke Madinah, gak ada orang yang mau pergi dari Madinah. Yang pergi cuma satu, penyakitnya. Allahumma kul humaha ilal Juhfah. Didoakan Nabi SAW, ya Allah pindahkan penyakitnya ke Juhfah, suatu tempat sana. Pindahkan di sana. Yang di Madinah semua yang baik-baik kumpul di sana. Madinah ini jadi hebat bukan karena kotanya, tapi karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Senin itu jadi mulia bukan karena Seninnya, tapi karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabiul Awal jadi mulia bukan karena Rabi', tapi karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ini semua jadi mulia bukan karena kita hidup di zaman ini, tapi karena kita jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullahnya jadi mulia. Makanya suatu tempat ini tergantung tuan rumahnya. Kalau tuan rumahnya ahli zikir, ahli wirid, ya tempat itu jadi tempat yang barokah. Masih ingat pertemuan Nabi Musa dengan Allah di Bukit Tur Sina? Itu bukit biasa. Tapi karena ditempati oleh Nabi Musa alaihissalam, mampir di situ Nabi Musa alaihissalam, kemudian dapat wahyunya Allah di situ, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW disuruh berangkat dari Mekah ya menuju Masjidil Aqsa untuk ke Sidratul Muntaha, harus mampir dulu ke Bukit Tur Sina. Bethlehem, kenapa Nabi SAW dari Mekah enggak langsung ke langit, tapi disuruh pergi dulu ke Masjidil Aqsa dan mampir Bethlehem? Karena Bethlehem tempat lahirnya Nabi Isa. Di situ ada Nabi Isa yang dilahirkan. Nabi SAW sholat di sana diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung dari tuan dan nyonya rumah. Ini yang namanya barokah. Kehebatannya orang-orang soleh.
di situ. Nah, ikhwani rahimakumullah, saya sebetulnya nggak tahu mau ngomong apa. Saya bawa kitab ini kalamnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Kunuzuz Sa'adah Al-Abadiyah. Saya pengen bacakan dikit nanti, kemudian kita akan obrolkan. Karena ucapannya orang soleh itu barokah. Nanti sabar. Ini baru 813 orang yang nonton di channel YouTube saya secara serentak, tapi kalau yang keluar masuk sudah 11.678. 1 jam 12 menit tayangan tadi ya. Sabar sambil menunggu yang lain ngumpul ya. Mumpung ini saya kumpul dengan Gus Yasin ini ya, namanya mahal, namanya Rasulullah SAW. Yasin itu namanya Nabi Muhammad SAW. Toha itu namanya Rasulullah SAW. Mahal tuh namanya Nabi Muhammad SAW. Yasin. Nah, dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, siapa yang tiap hari baca surat Yasin 1 kali, hatinya tak akan mati. Jadi yang setiap hari baca surat Yasin 1 kali, hatinya tidak akan mati. Hatinya pasti hidup. Kalau tiap hari baca Yasin. Makanya amalannya para habaib dan para kiai, Yasin gak nunggu ada yang mati. Kadang-kadang orang gak paham, itu Habib sama kiai baca Yasinnya kalau ada orang mati, ngawur kamu. Ya, itu baca Yasin ada orang mati itu perintah Nabi Muhammad SAW. Iqra'u Yasin ala mautakum. Khusus buat orang yang sedang sakaratul maut, atau orang yang baru saja meninggal dunia, atau orang yang sudah dimakamkan, itu surat Al-Qur'annya surat Yasin. Beda kalau hari Kamis malam Jumat, hari Jumat, ya suratnya Al-Kahfi. Semua ada suratnya sendiri-sendiri. Urusan utang gak lunas-lunas, suratnya Al-Waqiah. Ya ada sendiri. Kalau pengen cepat berangkat masuk kuburan, orang sekarat gak meninggal, suratnya surat Ar-Ra'd. Ya, jangan bacakan tamu surat Ar-Ra'd. Ada tamu kok gak pulang-pulang bacakan surat Ar-Ra'd, bahaya itu. Nah, kalau ada tamu gak pulang-pulang, suratnya dibacakan surat Idza Zul. Tapi jangan kamu praktekkan, nanti saya bertamu ke rumah kamu Idza Zul kan repot. Ya, gobil tuh. Itu mujarab itu. Ada tamu kok gak pulang-pulang, kita ngusir yang gak enak gitu kan ya. Bacakan Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Udah niatkan untuk tamunya, insya Allah dia gak betah itu nanti. Ya, akan pulang sendiri. Ini ilmunya para kiai habaib begitu, tahu menempatkan surat, menempatkan ayat. Tapi surat Yasin ini diperintahkan dibaca tiap hari, enggak nunggu ada orang meninggal dunia. Kalau dibaca tiap hari, maka hati akan menjadi hidup. Hidup hatinya. Nah, ikhwani rahimakumullah. Lanjut. Saya dilarang guru saya kalau ngomong pakai mikir enggak boleh. Enggak boleh ngomong pakai mikir. Nah, orang-orang soleh terdahulu yang jadi wali-wali Allah itu ada satu kalimat begini. Ma fil aba fi abna. Ma fil aba fi abna. Wasir lam yatahawali. Sirul aba fil abna. Rahasia kewalian seorang wali itu enggak akan pindah kepada yang lain. Jadi murid jangan kurang ajar. Jangan ada murid yang ngomong kewaliannya Pak Yai pindah ke saya. Ini murid kurang ajar. Ini murid yang gagal jadi murid. Tidak ada wali memindahkan kewaliannya kepada muridnya, enggak ada. Murid dikasih makom sendiri, iya. Dimintakan sama gurunya pangkat, iya. Tapi kalau pangkat kewalian seorang wali enggak akan pindah kemana-mana. Pindahnya ke anaknya. Wasir lam yatahawwali. Enggak mungkin pindah sama orang lain. Pasti akan pindah ke anaknya. Kalau anaknya 10 dibagi itu 10, masing-masing dapat rahasia kewalian sendiri. Sampai nanti kalau anak-anaknya itu meninggal semua tinggal satu, maka rahasia kewalian dari saudara-saudaranya akan ngumpul pada yang satu ini. Akan ngumpul pada yang satu ini. Begitu kata orang-orang soleh. Lam yatahawali, enggak akan pindah kemana-mana. Maka diceritakan dulu ketika Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim ini kakeknya Habib Umar bin Hafid. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, dan kita dapat barokah ilmunya dan barokah kewaliannya. Amin Allahumma amin. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim ketika meninggal dunia rahimahullah,
anak-anaknya itu semua wali. Anak-anaknya semua wali. Nah, terus di antara anak ini pada nanya, yang gantikan tugas ayah siapa? Kan ada yang bertugas gantikan ayahnya terima tamu, ya, ngurusin bagian doa, bagian nolak bala. Loh, ya wali itu kan tugasnya nolak bala dan terima bala. Oh enak betul tugasnya ya, nolak bala dan terima bala. Wali-wali Allah Ta'ala. Maka nanya anak-anak ini, tidak ada yang kemudian kok berkelahi, nggak ada yang saling iri dengki, nggak ada. Semua ini rapat, anak-anak wali ini datangi ibunya. Ibunya juga waliyah, wali perempuan. Nanya sama ibunya, Bu, di antara anak-anak ibu ini siapa yang gantikan ayah? Maka ibunya jawab, kalian semua berangkat ke atas gunung. Ya ibadah di sana, sampai nanti Allah tunjukkan karomah dhahirah, keramat yang tampak nyata. Zaman sekarang ini kalau kita ngomong karomah kok ada orang mencibir. Zaman segini bicara karomah, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran itu isinya keramat-keramat wali. Jadi kalau kamu enggak mau bicarakan karomah aulia yang terdahulu, yang nyata-nyata karomahnya. Kalau sekarang mungkin ada orang yatakarom. Orang yang gaya punya keramat. Padahal enggak keramat. Dengan sedikit tim sukses bisa berhasil itu. Ya, tim sukses dan teknologi contoh. Ini saya ajari ya, tapi jangan dipraktekkan. Ini gaya keramat. Zaman sekarang ya, zaman sekarang. Ini pakai headset ditaruh di sini kecil, bluetooth. Zaman modern. Buat satu ruangan yang agak mistis gitu. Ya, buat satu ruangan agak mistis. Kemudian terima tamu. Nah, tapi dipisahkan ruangannya. Ada ruangan tunggu, ada ruangan khusus. Nah, di ruangan tunggu nanti siapkan saja satu orang anak buah Anda. Ya, anak buah Anda yang sudah dilengkapi dengan mikrofon wireless yang akan nyampe ke telinga Anda. Interogasi tamu-tamu yang ada, gayanya juga jadi seperti tamu. Dari mana Mas? Jogja. Oh, Jogja. Saya Magelang. Ngapusi padahal. Bohong ini. Dari Jogja, iya. Kenapa ke sini? Wah, anak saya tuh begini, ngomong terus ini. Nah, ini yang di dalam dengar. Oh, yang dari Jogja begini, catat, anaknya sekian, bla 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 bla. Ya ini tolong jangan ditiru ya. Ini ilmu ya. Ini ilmu. Cuman ini ilmu nggak jelas ini ya. Hah? Ya, ada yang kopil itu juga ini. Wah. Catat gitu. Giliran dari Jogja masuk. Ini yang tadi ini yang gaya keramat tadi mulai ya udah dilepas ini kan ya. Taruh nunduk. Saya mencium aroma dekat Magelang ya. Mas dari Jogja ya? Tahu. Keramat luar biasa. Silakan duduk. Wes wedi, wah ngerti aku ki. Ahli menerawang, ya luar biasa. Sudah anaknya jangan dipikiri, ngerti masalahku anak. Masya Allah. Disebutkan semua hasil obrolannya tadi, ini jelas ngrungokno kok ya. Ini namanya gaya keramat, gak dipungkiri yang model begini, ya namanya zaman ya ada. Datang satu orang ke rumah saya, ini contoh ini, ke rumah saya. Ini saya kalau lagi ngerjain orang-orang yang model begitu tuh ya. Habib, saya mimpi didatangi orang soleh bersorban, warnanya putih-putih semua. Saya disuruh tinggal di rumah Habib, ya tidak boleh kerja. Waduh, al-malesu iki. Wong males modus golek kos-kosan gratis, mangan penak gitu kan ya. Ya, saya nyantai. Oh begitu, iya. Sebentar. Oh maaf, itu informasi yang kemarin, yang terbaru, baru saja. Saya diberitahu katanya kamu udah cukup ketemu saya, sekarang disuruh pulang, suruh kerja, bahagiakan orang tuamu. Gitu Beb, iya kalau
Kamu kan masih lihat dalam mimpi, saya lihat langsung. Delok DE maksudnya. Jadi tidak kepake buat saya yang model begitu, iso mabur, iso ini gaya-gaya itu tidak kepake. Tapi kalau duduk model begini cari ilmu kepake. Bekti sama orang tua kepake. Tapi kalau orang-orang terdahulu, karomahnya zahirah. Seperti Sayyidatuna Maryam alaihissalam di Al-Quran jelas itu perempuan. Nabi saja sampai kaget. Nabi Zakaria alaihissalam setiap kali masuk mihrab tempat ibadahnya Sayyidatuna Maryam alaihissalam kullama itu setiap kali, bukan sesekali, kullama dakhala. Setiap kali masuk mihrabnya Maryam, lihat di situ kok ada makanan. Ya ada makanan. Makanan kode keras nih. Sudah lapar belum? Oh ya, yang sudah lapar jangan nunggu, silahkan dimakan. Kalau saya nanti, ya saya sebelum ke sini mengenyangkan diri dulu. Karena saya udah pesen makannya nanti saja setelah pengajian. Lah kalau jenengan kan belum persiapan, monggo didahar. Nah ini ada makanan, tapi aneh. Karena dikatakan dalam tafsir, mihrabnya Sayyidatuna Maryam alaihissalam ada mengatakan pintunya lapis 7 lapis. Semuanya digembok. Artinya 7 ruangan untuk sampai ke mihrab itu. Semua dikunci dan kuncinya yang megang itu Nabi Zakaria alaihissalam. Dan yang nganterkan makanan, enggak nyuruh orang lain, Nabi Zakaria alaihissalam. Nah ini kok dibuka sama Nabi Zakaria mau nganterkan makanan, di situ udah ada makanan. Dan makanannya aneh, enggak model. Ya kalau misalnya di Semarang itu banyak seafood kan ya wajar. Ya wajar. Nah ini di situ kok ada makanan yang tidak ada di kota itu. Buah-buahan yang enggak musimnya di kota itu. Pertama kali ya diam Nabi Zakaria. 2 kali diam, 3 kali diam, Nabi loh ini ya, Nabi. Setelah berkali-kali lihat kenyataan seperti itu ya nanya, dari mana ini? Sayyidatuna Maryam alaihissalam jawabnya nyantai, min indillah, dari Allah. Blek makanan. Terus kamu mau gak percaya gitu, ada karomah seperti ini. Berarti kamu gak percaya sama Al-Quran. Gak percaya sama Al-Quran berarti murtad. Satu ayat di Al-Quran gak kamu percayai, murtad. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati makanya. Al-Quran itu gak boleh satu huruf pun tidak kita yakini. Harus semuanya diyakini. Kan ngeri itu. Zaman sekarang ada orang-orang yang mungkin kalau ayat ini saya enggak percaya. Oh na'udzubillah min dzalik. Mungkin ilmu kita belum sampai. Amanna wa shaddaqna. Kami beriman dan kami benarkan. Kepala kita mungkin belum sampai. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Melek-melek sehat bisa jalan ke pasar. Jenengan baru tidur seminggu nggak iso melek, buka nggak iso buka, mau bangun nggak bisa, diajari duduk dulu, betul kan ya? Diajari duduk dulu. Setelah itu diajari apa? Berdiri, baru diajari berjalan. Ashabul Kahfi 309 tahun melek langsung bahas, enaknya makan apa nih ya? Kita tidurnya berapa lama ya? Katanya cuma sebentar. Ya udah kamu pergi ke pasar, ya cari makan. Subhanallah. Ini keramatnya Ashabul Kahfi. Nabi Khidir alaihissalam menurut riwayat bukan nabi, tapi wali. Jadi kalau yang berpendapat itu wali, berarti karomahnya luar biasa. Nabi Allah Khidir alaihissalam. Muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam mindahkan tahta Balqis setengah kerdip Marta. Melek sudah nyampe. Padahal itu jaraknya kurang lebih 500 sampai 1000 kilo. Saya belum ukur ya. Pakai Google Earth itu belum saya ukur. Jaraknya berapa itu? Daripada salah ya kurang lebih 500 sampai 1000 kilo. Itu singgasananya Balqis. Singgasana Balqis ini di kerajaannya dijaga ketat. Enggak ada yang bisa masuk situ tanpa izinnya. Pengawalan ketat karena ini intinya kerajaan. Sama muridnya Nabi Sulaiman diambil setengah kedip mata. Selesai. Ya jangan bawa bilang, loh itu berarti boleh mencuri ya? Ngawur kamu. Jadi jangan ngambil dalil asal-asal dari Al-Quran. Itu dipinjam sama Nabi Sulaiman, dikembalikan sama Ratu Balqis. Diindahkan sehingga Ratu Balqis menjadi kaget. Ikhwani rahimakumullah.
Nah ini karomah aulia itu tidak boleh tidak kita percaya, harus kita percaya. Nah zaman sekarang kalau kita bicara karomah, ya bicara keramat, nanti ada orang-orang yang ngomong, kok ngomong karomah, gak usah ngurusin omongannya orang. Sekarang ini kita harus ngajarkan keramatnya wali-wali tapi yang terdahulu ya kepada anak-anak kita. Karena anak kita sekarang belajar bukan keramat wali, belajarnya Superman, Batman, Doraemon. Masya Allah, jendela Doraemon dipercaya. Betul tak betul? Ya. Kemudian Superman ya dipercaya. Sampai ada yang nyoba loncat dari atas rumahnya kan, pengen jadi Superman, untung selamat. Berapa kali kejadian itu? Yang seperti itu, karena meyakini, mempercayai. Nah kok kita enggak ceritakan keramat wali-wali kita ya kepada anak-anak kita, seharusnya diceritakan. Nah kewaliannya orang-orang soleh ini enggak akan pindah kemana-mana, pindahnya ke anak-anaknya. Kalau anaknya belum siap bisa dititipkan. Nah termasuk ini anak-anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim, tadi kan saya mau cerita itu ya, panjangnya ya, mau cerita itu aja kok muter gitu. Karena ini live streaming, biar nanti yang dengar itu enggak tanda tanya lagi. Ini babnya bab karomah. Berangkat ke atas gunung semua anak-anak ini ibadah. Ibadah untuk pengen tahu siapa yang menjadi pengganti ayahnya. Karena ayahnya enggak ngasih wasiat. Ya, yang gantikan ini enggak. Makanya hasilnya hasil rapat musyawarah. Masih ada ibunya waliyah, ya nanya sama ibunya bagusnya bagaimana. Hasilnya dari semua anak ibadah ini tiba-tiba ada lentera dari langit turun, persis di kepalanya Habib Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang lain noleh langsung ngomong, Kak kamu yang jadi penerus Bapak, kami siap tunduk pada perintahmu. Kami siap untuk mengikuti apa petunjukmu, seia sekata dengan kakaknya. Nah begitu jadi pengganti bapaknya, kadang-kadang ini yang namanya murid ini gak jelas. Suka mengatakan, bapakmu dulu gak begitu, bapakmu dulu gak begitu, bapakmu dulu gak begitu. Ini ada orang ngomong kepada Habib Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau ayahmu dulu begini, ayahmu dulu begini. Maka Habib Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, kalau kamu cari ayah saya, kuburannya di sana. Kalau cari saya, di sini saya. Artinya beliau sudah sama dengan ayahnya. Ini eraku, ini zamanku. Jadi kalau mau ya sama saya modelnya seperti ini, udah makomnya bapaknya. Nah murid itu harus bisa menempatkan diri. Kalau emang cinta sama gurunya, siapa yang meneruskan gurunya ya ditaati. Meskipun caranya mungkin enggak sama dengan gurunya. Kenapa? Zamannya berbeda. Kondisi zamannya yang dihadapi juga tidak sama. Tapi yang namanya leluhur enggak pernah meninggalkan anak keturunannya. Ini mukaddimah saya untuk semua pecintanya Gus Yasin dan kakak-kakaknya. Enggak mungkin beliau-beliau itu ditinggalkan Mbah Maimun Zubair, enggak mungkin. Pasti tahta riayati walidih. Ya. Pasti di bawah pengawasan dan bimbingan orang tuanya. Karena al-wali layamut, wali itu enggak mati, tapi pindah dari alam dunia ke alam barzah. Nah di alam barzah wali itu bebas jalan-jalan. Bebas jalan-jalan. Nanya lagi dalilnya mana? Zaman sekarang nih zaman minta dalil semua ya. Tapi kalau nonton bioskop enggak nanya sama sutradaranya dalilnya mana ya. Jadi lebih percaya sama sutradaranya Hollywood daripada kiai dan para habaib. Naudzubillah min dzalik. Tapi ya enggak apa-apa, kasih dalilnya. Dalilnya adalah Isra Mi'raj itu sendiri. Ketika Nabi SAW itu Isra Mi'raj, ya ini yang dalil yang paling mudah, sebetulnya banyak dalilnya. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW ketemu dengan ruhnya semua Nabi dan Rasul, dan jasadnya Nabi dan Rasul yang belum meninggal. Kalau Nabi Isa kan belum meninggal, berarti ya ketemu dengan jasad dan ruhnya, bukan hanya dengan ruhnya. Tapi yang lain ketemu ruhnya. Pertanyaannya ruhnya di mana kok bisa kumpul di Masjidil Aqsa? Ruhnya ada di alam barzah. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum ke Masjidil Aqsa itu sholat
di makamnya, ziarah ke makamnya Nabi Musa alaihissalam. Dan Rasulullah lihat Nabi Musa lagi ibadah di alam kuburnya. Ya, ibadah di alam kuburnya. Setelah itu di Masjidil Aqsa ketemu ada Nabi Musa di situ. Ini menunjukkan kalau para anbiya al-mursalin ruhnya bebas bergerak kemana-mana. Kenapa? Amalnya besar. Jadi modalnya untuk pergi juga bebas. Nah, terus bagaimana dengan wali? Ulama umati ka anbiya bani Israel. Al ulama warathatul anbiya. Ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Dan ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau nabi punya karomah, punya mukjizat, ulama punya karomah. Nabi punya mukjizah, ulama punya karomah. Nah, ikhwani rahimakumullah, pada malam hari ini saya mau bacakan satu nasihatnya Habib Ali Al-Habsyi, mengutip kalimatnya Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu taala anhu. Ini masih makhtutat, tulisan tangan yang dicetak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu hatta nahan ahlul hijab idza marrat hadhil akhbar ala asma'ina ista'dhabatha wa hannat qulubuna ilaiha. Qala Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh idza marra tahta baitik ahad wa fihi 'irq khair aw syar yahya fihi mithlu dhalika al-'irq wal 'arif wasi' jam yashumul arwah at-tayyibah walau minal bu'ud ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Sedikit saja, nanti saya jabarkan semampu saya. Ya, kata Habib Ali Habsyi, pengarang Simtud Duror, mu'alif Simtud Duror, beliau mengatakan, kita ini kalau dengar kisahnya wali-wali, kalau dengar keramatnya wali-wali, kita ini ahlul hijab, Habib Ali itu menempatkan dirinya sama dengan kita. Padahal beliau wali kutub. Jadi yang namanya wali itu ya bisa merasa dirinya paling jelek di hadapan seluruh umat manusia yang di depannya maupun yang enggak kelihatan. Itu baru wali. Kalau masih merasa dirinya itu lebih hebat dari orang lain, belum bisa jadi wali. Kenapa? Karena syarat nomor 1 jadi wali tidak boleh punya sifatnya iblis. Sementara sifatnya iblis yang menyebabkan iblis dilaknat karena iblis merasa lebih hebat dari Nabi Adam alaihissalam. Dengan satu sifatnya saja dia merasa lebih hebat, langsung diusir dari jannah, enggak boleh masuk surga dan enggak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang enggak akan dapat jannatul ma'rifah dan jannah-jannah yang lain kalau hatinya itu masih ada sombong sekecil apapun. Sehingga ketika Habib Ali mengatakan ahlul hijab, itu dirinya dianggap nahnu. Kita-kita ini ahlul hijab yang masih terhijab, masih belum bisa lihat ya anwar, ya mukasyafat, belum bisa lihat Allah di dalam segala sesuatu. Jadi kalau lihat orang ya masih lihat orang, enggak lihat yang menciptakan. Ya lihat apapun enggak bisa lihat penciptanya. Lihat peristiwa apapun enggak lihat yang menakdirkannya. Belum bisa, ini ahlul hijab. Tapi kalau ahlul kasyaf yang disingkap sama Allah Ta'ala, lihat orang itu langsung lihat, ini ciptaannya Allah. Ini punyanya Allah. Sehingga dia hormati itu manusia modelnya seperti apapun. Angel ya. Wong ya nyebelin, jengkelin ya. Masih bisa lihat ini ciptaannya Allah. Kan angel itu, susah. Tapi para aulia bisa seperti itu. Jadi kalau bersikap kepada manusia itu hanya menjalankan syariat. Tapi hatinya luar biasa. Nah kata Habib Ali Habsyi, kita ini yang terhijab, kalau dengar ceritanya wali-wali, langsung roh kita ini tergerak, kangen sama mereka semua. Dan pengen punya yang sama. Kita jadi kangen, jadi pengen punya yang sama. Saya ini alhamdulillah kan ya ketemu wali tidak sedikit, banyak. Jenengan-jenengan kan tak yakini wali kabeh tuh ya. Kalau saya enggak meyakini begitu, saya enggak bisa jadi wali nanti. Syarat jadi wali harus bisa melihat orang lain itu wali.
Jadi harus latihan, walaupun yang tak delok ya rada, aduh ya kuwi meneh gitu ya. Harus latihan saya, harus latihan ki wali gitu ya. Ojo-ojo iki wali itu, harus begitu. Harus saya latih diri saya seperti itu. Biar nanti saya bisa masuk kelompok wali, syaratnya seperti itu. Nah, tapi saya ketemu yang wali-wali nyoto, contohnya Habib Ja'far Al-Kaf Kudus almarhum. Habib Ja'far Al-Kaf Kudus almarhum itu ya punya kedekatan tersendiri dengan keluarga saya. Ya, punya kedekatan tersendiri. Dulu semasa Habib Ja'far almarhum rahimahullah masih di Kudus, belum tenar. Kakek saya masih hidup, Habib Ja'far masih muda, kakek saya udah bilang, itu Ja'far itu wali majdub asli. Cuman sekarang belum kelihatan, nanti dia kelihatan. Nah, setelah itu kakek saya meninggal. Setelah kakek saya meninggal, Habib Ja'far ini kewaliannya muncul. Orang-orang pada merapat kepada Habib Ja'far semua. Terus Habib Ja'far main ke rumah kakek saya. Terus ngomong di situ sama orang-orang. Wong Kudus ki do picek. Ono srengenge gak iso nontok. Yang dimaksud almarhum kakek saya. Jadi semasa hidupnya ini kalian-kalian ini kemana? Ada matahari besar kok nggak bisa lihat. Habib Ja'far kalau ngomong kan ceplas-ceplos gitu ya. Wali majdzub rahimahullah. Nah, apa yang terjadi? Saya ini diajari dalam ilmu syariat, jangan deket-deket sama wali majdzub. Karena dia bicara sesuai alamnya, bukan alammu. Sesuai maunya, bukan maumu. Nanti kalau kamu deket-deket, kamu nggak kuat lihat perilakunya, akhirnya kamu hukumi dengan akalmu, dengan ilmumu, salah semua. Bisa kena balak nanti. Jauh saja cintai. Jauh saja tapi cintai. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan minta doa dari wali majdzub. Karena dia akan berdoa menurut ilmunya, bukan ilmumu. Maunya, bukan maumu. Itu pegangan saya. Jadi saya cari wali-wali yang enggak majdzub, yang biasa-biasa saja. Yang bisa diajak ngobrol, enak gitu ya. Diajak guyon, yang enggak meden-medeni gitu. Yang meden-medeni saya wedi, tak nyingkir aja saya. Tapi kebetulan saya punya sepupu wali majdzub. Ya, Habib Alwi, Pak Agil Tuban almarhum, yang meninggal dipukulin oleh seseorang itu ya, karena menyelamatkan seorang dipukulin lagi jalan, meninggal dunia. Itu wali majdzub besar. Kemudian Habib Ja'far Al-Kaf. Kebetulan saya, ayah saya, sepupu saya lagi di Kudus, sepupu saya namanya Abdillah. Ada di Solo, bisa tanya langsung sama orangnya, semoga panjang umur saya walafiah. Sepupu saya ini ngotot, tolong antarkan tempat Habib Ja'far. Rumahnya di belakang rumah kakek saya. Antarkan ke rumah Habib Ja'far Al-Kaf. Habis dari ziarah Sunan Kudus. Ya, dari Sunan Kudus, jalan kaki itu. Sekarang kita ini kan manja ya, diajak jalan beratnya luar biasa. Senang saya jalan kaki. Saya bilang, kalau mau ke sana sendiri, saya tidak mau ikut. Saya tidak mau deket-deket sama orang majdzub. Tak cintai dalam hati. Tapi Abdillah ini maksa, tolong antarkan. Itu sama abah saya. Nah, abah saya itu sahabat sama Habib Ja'far Al-Kaf. Dari kecil. Nah, saat itulah abah saya ngomong, ya udah ayo, mampir, antarkan Abdillah ini. Mampir ke sana. Nah, sampai di sana Habib Ja'far itu di masa itu pelihara ayam. Punya kandang ayam gitu ya, banyak ayamnya. Begitu masuk itu dari kandang ayam udah teriak, "Moh!" Itu abah saya baru assalamualaikum, ya enggak tahu assalamualaikum siapa. Habib Ja'far udah manggil, "Moh! Pitekku pileren." Dengan bahasa Kudus yang khas gitu. Terus keluar, "Diluk ya moh," gitu. Enggak lama keluar ngomong, "Pitekku pileren, mau tak tukokne obat ning apotek." Jadi Habib Ja'far ngurusi pitik. Sayangnya luar biasa. Ini rahmah, ini ciri-ciri waliullah itu. Rahmah. Terus duduk. Saya itu lihat ada kan tempat air itu ya. Terus ada gelas. Gelasnya 3. Ada kan. Habib Ja'far tiba-tiba duduk, kemudian gelas yang kosong diisi air. Terus ngomong ke ayah saya, "Muh, gelem tak kei banyu donga."
Gelem, Beb. Ya. Terima sama ayah saya diminum. Nah saya batin. Aku kok gak dikei. Saya kok gak dikasih. Ya saya nekat ngomong tuh, Beb, kok yang dikasih cuman abah saya kok enggak. Kowe ra gelem donga. Kowe ra gelem donga. Kan saya tadi tidak mau minta doa sama orang majtub. Jadi saya syaratkan sama sepupu saya, kamu tak antarkan syaratnya satu, jangan minta doa. Sampai di situ ayah saya dikasih air doa, saya minta nanya ya, kok ayah saya dikasih saya tidak. Jawabannya Habib Ja'far, kowe lak ra gelem banyu donga, ra gelem donga. Terus saya jawab, oh nah saya ya al ngeyelu. Tapi jangan dipraktekkan loh ya. Ya, saya kan punya backingan kakek saya, awakmu sopo. Ini ilmu bukan untuk dipraktekkan sembarangan gitu ya. Saya jawab, Beb, gitu ya. Yang kon jaluk moh aku. Ngeyel saya. Kalau suruh minta moh. Tapi kalau kamu kasih mau. Ya tak kei. Ya tak kei. Kasih. Dua doain. Nah, terus rampung pamit pulang. Saya tuh mau ziarah ke Sunan Kalijogo dari Kudus. Waktu itu dari Semarang sampai Demak itu ya. Sepanjang Semarang Demak itu kan ada kali di pinggir jalan tuh ya. Nah kalinya itu udah kelihatan tanahnya udah pecah-pecah. Kering luar biasa, nggak ada hujan. Sudah lama. Berangkat saya ke Kudus, terus mau ke Sunan Kalijogo. Waktu pulang dari tempatnya Habib Ja'far, mau keluar dari pintu dipanggil, Val, tak dongake gelem. Ya, ini bonus lagi, kan saya nggak mau minta ya. Jadi ditawari terus, itu makom saya itu enggak minta, tapi dikasih. Ya makom dikasih, makom ngalem, makoman manja. Subhanallah, didoakan sama Habib Ja'far, lah itu saya muncul hal yang aneh. Saya kan ya paham bahasa Arab ya, alhamdulillah, tapi kalau ngedepi Habib Ja'far nyerah aku. Kenapa? Karena Fatihahnya itu cepatnya luar biasa. Jadi perlu direkam dulu, nanti kemudian dislowkan gitu ya. Itu nama wali semua yang disebut. Fatihah kan biasanya gitu ya. Yang saya heran, sepupu saya ini gak paham bahasa Arab, dan itu bukan suasana kalau kita lagi doa istighosah kan memang dikondisikan untuk nangis ya. Dikondisikan nangis, ditangis-tangiskan. Ini enggak, siang-siang, habis ngurusi pitik Habib Ja'farnya, cuman gitu, sepupu saya ini tato nangis, gerong-gerong, dan keluar air mata betul, sesenggukan gitu. Saya ya batin, ini ono apa gitu ya. Jadi saya enggak khusyuk sama doanya, langsung tak lihat Habib Ja'farnya itu. Itu yang mengherankan, bulu romanya Habib Ja'far itu bisa berdiri tegak. Bagus itu. Nah terus saya ngebatin, ini kalau Habibnya walinya udah tinggi banget, pasti gak akan ngomong. Tapi kalau walinya itu lagi asik-asiknya, moga-moga ngomong. Kalau ngomong kan saya dapat untung, kalau diem kan rugi aku. Enggak dapat apa-apa gitu loh ya. Nah disitulah Habib Ja'far kemudian berkata, enggak ngomong ke saya, ngomong ke abah saya almarhum, tonton, ngadek kabeh, buluku ngadek kabeh. Nah ngopo Far gitu. Iki mau Sunan Kudus teko neng kene, Sunan Kalijogo teko neng kene. Ya, makanya tadi sepupu saya nangis gerong-gerong karena ruhaniyahnya enggak kuat, dijejeri ruhaniyahnya wali-wali. Dah sing nang omah ilmu gak tekan wis gak apa-apa. Sekali-kali kan Habib Novel bicara bab karomah kan gak apa-apa. Jarang-jarang saya ngomong seperti ini hawanya Gus Yasin ini. Ya, hawanya Syria. Banyak aulia di sana. Nah, boleh lanjut atau cukup? Yakin? Ini sudah 1 jam 46 menit loh. Udah lapar belum? Makan. Jangan nunggu saya ini betah enggak makan. Ya, nanti kalau sudah makan juga betah duduk makan sama lihat orang makan, itu betah saya. Lihat tok gitu ya, ngunyahnya enggak rampung,
rampung. Nah, ini Habib Ja'far Al-Kaf rahimahullah. Satu ya. Banyak cerita. Banyak cerita. Ada sepupu 2 kali ayah saya. Ini babnya Habib Ja'far dulu nih. Karena Habib Ja'far Al-Kaf itu dulu kan di Semarang lama. Ya, beliau juga dekat dengan banyak orang-orang yang punya tugas di negara ini ya. Rahimahullah. Nah, Habib Ja'far Al-Kaf di Jakarta. Kalau di Jakarta dulu suka ke Citos. Suka ke Citos. Mirip-mirip saya. Saya ini sukanya main ke mall. Nah, jadi kalau nyari saya itu cari di mall. Nah, dulu ya. Sekarang ya sama. Sama sekarang itu. Hobi, suka. Untuk minum kopi aja minum kopi gitu. Melihat yang bisa dilihat. Sing halal, untuk sing haram, jok ngawur awakmu. Nah, ada satu di rumahnya salah satu orang di Jakarta, Habib Ja'far di situ. Ada satu Habib gak percaya kalau Habib Ja'far Al-Kaf ini wali, keramat, gak percaya. Wali kok modelnya seperti itu. Gak mungkin wali seperti itu, gak percaya. Habib ini gak percaya kalau Habib yang satu ini wali. Pulang dia. Ya waktu duduk depan Habib Ja'far ya dia ikut menghormati, tapi hatinya gak percaya. Pulang dia. Malam tidur. Nah waktu tidur dia mimpi didatangi Habib Ja'far. Terus kata Habib Ja'far, rohmu tak cabut sik ya. Tak tokno rohmu. Itu ditarik begininya. Dia merasakan ruhnya keluar. Nah waktu merasa seperti itu, karena ini marganya As-Segaf, langsung ingat kakeknya. Yang namanya Habib Abdurrahman As-Segaf, yang asal dapat julukan As-Segaf, Habib Abdurrahman As-Segaf. Habib Abdurrahman tolong saya. Katanya Habib Ja'far, ya tak balik no. Itu terasa itu ruhnya balik lagi ya. Kemudian tak cabut. Panggil nama Habib Abdurrahman lagi, balik lagi. Sampai 3 kali. Ya, setelah itu dibalik wes ya, bangun. Setelah bangun, baru dia percaya, wali ini Habib Ja'far. Tidak selesai di situ kisahnya. Besok siang tergopoh-gopoh pengen ketemu Habib Ja'far. Di tengah orang banyak lagi duduk begini, datang dia. Begitu dia datang, Habib Ja'far ngomong, iki saiki bin mbak aku ki. Saiki bin mbak aku. Maksudnya muhibbin itu. Habib Ja'far ngomong cepet itu. Ini orang ini sekarang jadi cinta sama saya ini. Kemarin enggak, sekarang cinta sama saya. Nah, dia tambah kaget lagi, kok roh gitu loh ya. Kok tahu? Ini wali gitu. Aulia wassolihin. Ada wali yang modelnya begitu, jazab. Yang jazab ini tidak untuk didekati. Karena perilakunya tidak bisa kamu ukur dengan syariat. Seperti ketika Nabi Musa mendekati Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa pakai ilmunya, tidak bisa mengukur ilmunya Nabi Khidir. Maka semua perbuatan Nabi Khidir alaihissalam dalam ilmunya Nabi Musa enggak ada yang benar. Betul. Jadi kalau ada orang nanya, mosok ono wali majdub. Lah Nabi Khidir itu ya seperti wali majdub buat Nabi Musa. Gimana tidak? Sudah capek-capek cari tumpangan, mau nyeberang laut, enggak ada yang mau terima, ada satu kapal yang bagus, orangnya baik, diterima naik kapal gratis, ya. Tapi justru kapalnya ada bagian yang dirusak sama Nabi Khidir alaihissalam. Ada anak kecil lagi main-main, anak kecil belum balik main-main sama Nabi Khidir, diambil nyawanya. Ya, diselesaikan. Ada satu kampung orangnya pelit semua, gak ada yang mau ngasih makan, ada rumah yang mau roboh, Nabi Khidir gak minta makan, tambah dibangun. Dan Nabi Musa gak kuat nanya, ada apa ini? Nah ini namanya ilmu syariat. Digunakan untuk mengukur ilmunya wali-wali majdub. Yang pakai hakikat semua, karena udah tahu hakikatnya. Dikatakan pakai hakikat karena berjalan, sudah tahu ujungnya. Ya udah tahu ujungnya. Jadi enggak ngikuti urutan, harusnya urutannya begini loh, enggak. Tapi langsung ambil ujung, itu wali majdub. Makanya orang-orang yang salik, wali-wali yang salik untuk keselamatan murid-murid yang salik
jangan deket-deket sama wali majdub. Lah anehnya zaman sekarang banyak orang nyari wali majdub. Kenapa? Karena nggak pernah jadi murid. Dan begitu ketemu wali majdub, urusan ini al-du'i wal fulus. Padahal walinya paling sebel sama orang cari duit sama fulus. Jelas semuanya? Ini kok wajah-wajah nggak jelas kenapa ini? Nah, Mbah Maimun rahimahullah adalah insya Allah minal aulia yang salik. Yang menerapkan syariat sehingga bisa ditiru. Bisa diteladani. Makanya kita kalau mau meneladani jangan meneladani wali majdub. Teladanilah wali-wali yang salik. Ada kisah nih. Boleh saya cerita lagi? Cerita terus dia. Ini belum bahas loh ya, belum. Sabar. Nggak tahu nih keluarnya begini kok, saya nggak pernah ngarang. Ini live streaming pula ini. 1230, 1234 mah, angkanya keramat itu, 1234 tuh, penonton serentak. Ini loh ya 1234, leres boten gosnya. Kok ya iso, udah pindah yang 1237 sekarang, ya dirasani ganti dia. Itu pernah ada satu kisah, ini kisah nyata semua ya, kisah wali. Makanya yang seneng kisah wali itu adalah sutradara Hollywood. Karena mereka nggak punya wali. Makanya mereka buat film. Filmnya diserahkan pada orang-orang yang percaya wali. Karena itulah film-film bab superhero laku di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia percaya keramat wali. Superhero is wali. Versi Hollywood. Ya coba lihat itu, Thanos itu. Sak jentik alam berubah. Mau ngambil ilmu kun fayakun. Mau ngambil ilmu kun fayakun. Doraemon, jendela Doraemon. Ngambil ilmunya para wali satu langkah sampai Mekah, satu langkah sampai Madinah. Toyol arat bisa melipat bumi. Ndak ono. Wong kono sing iso ngono, makanya buat film. Lah anehnya kok kita nggak buat film begitu ya, padahal kisah wali turah. Indonesia ini full wali, jadi kisah walinya itu unlimited. Seharusnya kalau dibuat film tuh filmnya paling laris itu ya. Karena tidak akan kehabisan inovasi, contohnya terlampau banyak. Tadi mau cerita apa saya? Lali aku. Ya kadang-kadang kalau mau cerita itu diizinkan cerita, kadang tidak diizinkan cerita. Oh ya alhamdulillah diizinkan ini, alhamdulillah. Jadi ada satu wali Allah yang dimusuhin orang. Ini buat yang ngaku-ngaku wali ya. Jadi kalau dimusuhi itu biasa. Kanjeng Nabi dimusuhi kok. Kamu ngaku wali dimusuhi kok bingung. Nabi SAW itu dimusuhi nggak pernah bingung. Ya ini buat yang punya jabatan-jabatan sebagai tokoh masyarakat. Kalau ada yang iri dan dengki biasa. Jangan dianggap suatu yang luar biasa, terus lebih, ngadepin orang iri lebih, ngadepin orang dengki lebih. Wah nanti cepat masuk rumah sakit itu. Nyantai saja. Nah itu hidup begitu. Ini ada satu wali, ini kisah nyata ya. Dilaporkan di zaman dulu di kerajaan, dilaporkan sebagai pencuri. Pencuri kambing. Masya Allah, nekat atau enggak nekat nih? Walinya dilaporkan sebagai pencuri kambing. Jadi kisah begini ini biasa di kalangan para aulia. Dilaporkan pencuri kambing. Walinya ya marah toh ya. Loh saya bukan maling kok dituduh maling. Tapi yang melaporkan punya dua saksi. Iya, saya punya dua saksi melihat kamu mencuri kambing. Sehingga laporannya diterima, walinya ditangkap. Maka dimasukkan sel nunggu waktu persidangan. Nah, tiba waktu persidangan hakimnya soleh. Hakimnya orang yang soleh, ahli syariat. Ahli syariat, semua dihukum dengan syariat. Menghukumi wali juga dengan syariat. Kisah ini saya dapatkan dari almarhum Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Jadi ada sanadnya. Wah, kamu kisah dari Hollywood aja mbok percaya kok. Kisah dari bersana dari para wali kadang bib dari mana nih sumbernya gitu. Mungkin tadi ada yang ngerasani maka muncul tuh sumbernya. Kisah ini dari Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Maka saat itulah
Walinya dituduh dengan tuduhan-tuduhan macam-macam oleh bagian yang suka nuduh tadi ya. Walinya giliran membela diri. Saya akan bela diri, silahkan giliran Anda untuk membela diri. Apa pembelaan Anda? Saya tidak mencuri kambing itu. Punya saksi enggak? Kalau Anda enggak mencurinya, alibi dan lain sebagainya. Ada. Siapa? Kambingnya. Hadirkan kambingnya ke sini, saya akan buat kambingnya bicara kepada kalian semua. Masya Allah, tingkat tinggi itu. Hakimnya jawab, mohon maaf Bapak, dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW, kambing tidak bisa jadi saksi. Saksinya harus manusia, bukan kambing. Jadi pembelaan Bapak kami tolak. Wali ditolak. Ghairahnya muncul. Merasa agamanya dilecehkan. Merasa agamanya dihinakan. Ngamuk walinya. Angkat tangan dungo. Dungo wali ya kabul. Ya Allah, tenggelamkan mereka semua. Langsung gempa bumi. Gempa bumi. Tanah itu turun, termasuk mejanya hakim. Mejanya hakim turun. Tapi hakimnya ini hakim jujur bersih, menjalankan syariatnya Allah Ta'ala. Langsung hakimnya teriak, Kanjeng Nabi tolongi saya. Saya cuma menjalankan syariatmu ya Rasulullah, tolongin saya. Hasilnya apa? Langsung gempa buminya berhenti. Gempa buminya berhenti. Disitulah dikatakan ahli syariat yang salik betul, meskipun belum jadi wali, ya akan mendapatkan pertolongan yang besar dari Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keramatnya wali mandek menghadapi karomahnya syariat Nabi Muhammad SAW. Cukup apa lanjut? Cerita lagi. Nah, kenapa? Ini sekarang intinya di sini. Kaitannya dengan yang saya baca ini. Kenapa dulu simbah-simbah kita, kenapa dulu guru-guru kita ngajak kita main ke rumahnya wali? Ngajak kita ziarah ke makam para wali. Ngajak kita hadir di majelisnya para wali. Buat apa? Saya akan bahas hadits-hadits yang menjelaskan, banyak hadits yang menjelaskan. Tapi yang mau saya bahas ini ucapannya Said Abdul Aziz Ad-Dabbagh rahimahullah. Said Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini tunanetra. Karomahnya luar biasa. Wali tunanetra. Dan wali yang satu ini ilmunya laduni semua. Tapi mujahadahnya luar biasa. Beliau berkata, dulu waktu saya pertama kali baca wirid saya itu banyak sekali, saya baca dari mulai habis sholat subuh selesainya maghrib. Tapi wirid yang sama itu saya jalani terus sampai akhirnya yang biasa selesai maghrib berubah selesai asar. Kemudian berubah selesai zuhur, berubah selesai duha, sampai puncaknya saya baca sebelum matahari terbit udah selesai. Yang dibaca sama. Kalau ada toyil arat, ada toyil lisan. Kalau ada lipat bumi, ada lipat lisan. Nah lipat lisan itu bagaimana Habib? Alhamdulillah ini zaman modern. Data besar itu bisa di zip. Nah nanti bisa di unzip, itu kalau data. Kalau rekaman, jenengan kalau ngerekam tuh ya, tape zaman dulu tuh ya, kaset. Kan ada yang kaset sama kaset direkam biasa 1 jam, dicepatkan 10 menit rampung. Selesai. Nanti kalau disetel hasil rekamannya sama. Nah, itu wali-wali itu gak kalah sama kaset tape. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu anhu, mu'allif Simtud Durar yang kita baca kalamnya tadi, berada di Mekah duduk. Disamperin sama satu orang, wali Allah. Wali tadi langsung pegang Habib Ali dan mengatakan, bacakan Al-Fatihah untuk wali Allah ini, ditunjuk itu. Ini ruh semua udah meninggal nih. Wali Allah ini, wali Allah ini. Sampai Habib Alinya yang merinding. Karena yang disebut semua hadir di depannya. Wali Allah ini, Al-Fatihah. Kata Habib Ali Habsyi, saya baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya mendengar yang di samping saya tadi yang nyuruh saya baca Fatihah,
itu baca surat Al-Fatihah sampai An-Nas, khatam Al-Quran. Saya mendengar semuanya dengan telinga saya, sementara lidah saya baca Al-Fatihah belum selesai. Piye kuwi. Seranya ndak jeblok sirawak dewi. Itu ilmunya para wali. Nanti teknologi akan bisa memberi kita memahami. Kemajuan teknologi itu kan membuat kita memahami teknologi aulia, pendekatannya ya, pendekat. Sekarang ini, dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu karomahnya ceramah bisa lihat sahabat jarak 500 kilo, bisa memerintah sahabat jarak 500 kilo, dan sahabat bisa mendengar. Live streaming, Zoom. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cuma langsung pakai bola mata. Enggak perlu pakai kamera-kamera repot begini, enggak perlu. Ya. Pakainya semua langsung teknologi langit, ruhaniyah. Nah, ikhwani rahimakumullah. Kenapa kita ini oleh orang-orang tua kita disuruh pergi ke tempatnya wali-wali itu? Kenapa? Jawabannya ini, Said Abdul Aziz Dabbagh tadi. Kalau di dirimu itu ada saraf kebaikan. Ya, kalau di dirimu ada saraf. Manusia itu tubuhnya full saraf. Ada saraf kebaikan, ada saraf keburukan. Kalau di dirimu ada saraf kebaikan, kemudian lewat satu wali di dekatmu, maka nanti saraf kebaikanmu itu akan disetrum sama saraf kebaikannya, connect. Sehingga nanti saraf kebaikanmu jadi hidup seperti hidupnya saraf kebaikan wali tadi. Paham enggak ini? Enggak paham enggak apa-apa, enggak harus paham. Saya sering dulu enggak paham kalau diajari guru saya, tak dengarkan terus. Setelah 10 tahun baru paham, oh dulu tuh maksud guru saya ini. Kadang-kadang itu Allah memberikan pemahaman tuh ditunda. Nabi Dawud alaihissalam ditunda pemahamannya. Nabi Sulaiman yang dikasih pemahaman lebih daripada ayahnya. Nabi Dawud alaihissalam. Fafahamnaha Sulaiman. Jadi paham tuh gak harus sekarang. Tapi sekarang tugas kita dengarkan semua. Semua itu, karena gak ada yang sia-sia. Allah kasih telinga mendengar nih, kalau masuk kebaikan gak mungkin sia-sia. Kalau sekarang belum paham, sekarang belum ngerti, asal kita dengarkan, itu nanti akan dimunculkan pada saat dibutuhkan. Itulah hebatnya manusia, ciptaan Allah yang luar biasa. Kalau di dirimu ada saraf keburukan, terus kamu deket-deket sama orang yang memang buruk, maka saraf buruknya tadi lagi hidup, akan connect ke saraf burukmu, kamu akan ketularan jadi buruk. Jadi ada dua sisi nih. Nah, saking hebatnya wali-wali itu, karena memang tubuhnya seperti itu. Jadi kalau ada wali lewat, dia di Semarang, ada wali lewat Semarang, geter itu, ngerti. Ini ada wali lewat. Nyambung. Bahkan dikatakan, ya summu raihatal wali. Hidungnya bisa mencium aroma wali yang lain. Karena wali itu aromanya harum. Ada orang minta dalil, udah tak kasih dalil untuk yang satu ini. Zaman sekarang daripada nanti pada nggak paham semua. Ini yang diomongkan apa Bib? Nggak ada manfaatnya ini. Obrolan nggak jelas ini. Emang yang paham yang gayang-gayang, yang nggak gayang nggak paham. Jadi kalau santri gayang kan pasti paham. Kalau yang nggak gayang nggak paham. Ya biarlah kami yang gayang saja yang paham. Ya biar yang nggak paham nggak jadi gayang lagi. Kalau santri virtual insya Allah paham, tenang santri virtual. Wow, sok santrinya Bib Novel gak paham ya, keterlaluan. Ya, lanjut, entah nanti ada tanya jawab apa enggak, wallahu a'lam. Yang penting ini sudah 2 jam 5 menit. Ya, sudah 19.365 kali ditonton tayangan ini. Padahal ya rumah wakil gubernur ya, rumah dinas wakil gubernur. Saya soalnya tidak pernah kumpul sama gubernur, wakil gubernur. Kumpulnya sama Mas Suroto, itu Mas Suroto gitu ya. Kumpulan saya sama yang bagian ngosek toilet gitu, nyapu masjid, nyapu musola, bagian parkir, asik gitu. Kalau kumpul sama wakil gubernur itu ya rada ndredeg-ndredeg gitu ya. Tapi yang saya temui ini bukan wakil gubernur, putranya Mbah Maimun Zubair. Ya Gus Yasin, makanya begitu masuk sini saya merasa di rumah sendiri. Masuk tuh sound system yang buat streaming, tak atik sendiri tuh. Masuk ke situ, ya, lihat-lihat, oh lampunya kurang ini, kasih ada lampu turunkan biar lebih padang, lebih bagus. Ya biar cakep lagi itu.
wah ini soundnya udah bagus, kameranya udah bagus, nggak usah dikeluarkan kameranya Habib Novel yang bagus, nggak usah. Karena ini kameranya udah bagus Pak, bagus-bagus. Aku gaya titik lu, gak apa-apa toh ya. Kayak sedikit itu, cakep semua. Terus saya bilang, wah ini mau saya tiru di Majelis Ar-Raudhah ini, serius ini. Ini dekorasi paling sederhana, yang paling cakep yang saya lihat. Artinya simple tapi berkelas luar biasa. Sederhana tapi ningrat. Saya nggak ngomong murah ya. Sederhana tapi ningrat. Biasanya kan dekor tuh wah gitu ya. Ini simple tapi hati saya jadi pengen seperti di akad nikahkan lagi gitu ya. Rasa-rasanya gitu loh ya. Rasa-rasanya, oh coba lagi live streaming bahaya nih, kobil tuh lagi nih. Santri gayeng memang gayeng betul. Pemirsa ini untuk memecah keheningan biar nggak stres 2 jam ya. Kalau tegang-tegang terus kan repot, harus ada ya sedikit hiburan ya buat teman-teman yang di sini. Kalau jenengan di rumah kan bisa minum, makan, yang di sini kan pekiwuh. Gus Yasin yang nggak nyeruput, yang nggak nyuwel gitu kan ya. Habib Novel yang ndak nyeruput, yang ndak nyuwel. Mosok santrinya seruput, cuel. Kan yo nggak gayeng kalau begitu. Kalau yang di rumah beda, di rumah merdeka, maka perlu dihibur. Ya, hiburannya santri kan babnya seperti itu ya. Boleh dilanjut. Sampai di mana tadi? Saraf sudah gitu ya. Dalil, oh ya, mencium aroma. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda yang maknanya, saya suka maknanya, artinya saja. Mau teks hadisnya cari itu di YouTube banyak, cari di Google banyak, biar belajar. Ya biar belajar. Barang siapa duduk di satu tempat dan dia tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat kepadaku, kemudian dia bangun meninggalkan tempat duduknya dalam kondisi seperti itu, tidak berzikir dan tidak sholawat, maka dia bangun dengan aroma antan min jifah. Dia bangun dengan aroma yang lebih busuk daripada bangkai. Itu yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Jangan kamu kira kiasan, bukan kiasan, ki mambu tenan. Aroma, kelekmu mambu kok. Ya, ketiak ini kalau berkeringat bau atau enggak bau? Bau. Apalagi yang hormonnya, kita-kita yang lagi enggak jelas hormonnya itu. Apalagi yang baru puber ya, puber 1, puber 2, puber 3, dan puber-puber yang lain itu. Itu aromanya, hormonnya kan luar biasa, butuh dikasih sesuatu ya, biar tidak beraroma. Fisik manusia itu bisa mengeluarkan aroma busuk, maka ruh juga bisa mengeluarkan aroma yang busuk. Ketika ruh enggak diajak zikir, ruh enggak diajak sholawat, ruhnya busuk. Maka ketika ruh itu hidupnya zikir dan sholawat, maka ruhnya harum mewangi, bisa dicium oleh hidung yang memang sudah mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti saya jelaskan, tidak apa-apa, ini kan waktunya menjelaskan yang harus dijelaskan. Boleh dilanjut? Lanjut, nih bagian kanan ini gayeng betul nih. Ini para senior gayeng yang di sana junior kelihatannya. Tingkat kegayengannya kurang gayeng ini. Boleh dilanjut pemirsa? Ini Mas Suswanto ini dari Kapuas Kalteng ini paling gayeng nih. Santri saya yang paling menikmati ya di antara semuanya ini Mas Suswanto ini sangat menikmati. Ya ahli dzauq, punya cita rasa. Lanjut, saya belum pernah ketemu loh ya, kecuali di dunia maya. Tapi jiwa kita saling menyambung. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya ini ngerayu, maksudnya kalau ke sana biar dikasih durian gitu loh ya. Durian daerah Pontianak, Kapuas itu kan duriannya enak-enak. Ikhwani rahimakumullah. Jadi aromanya wali itu bisa dicium. Makanya kita kalau mau ziarah wali kan diajarkan sama para wali, kalau ziarah wali wudhu. Yang enggak berhalangan ya, kalau wanita menstruasi haram berwudhu seperti haram dia sholat. Yang enggak berhalangan wudhu. Wudhu itu apa? Deodorannya, parfumnya. Untuk menghilangkan aroma-aroma yang enggak enak. Sehingga ketika ketemu wali, aroma kita enggak ganggu.
Nah wali itu bisa mencium aroma yang harum. Jadi ada wali lewat, harumnya tercium. Lantas bagaimana kalau yang lewat itu Nabi Muhammad SAW? Makanya banyak kisah orang-orang yang mimpi cium tangannya Nabi SAW, bangun tidur itu aroma harumnya nggak hilang selama berbulan-bulan. Ada yang sepekan nggak hilang, tergantung orang ini hidup di mana ya. Kalau nggak terkontaminasi dengan aroma-aroma nggak jelas ya awet. Kadang-kadang kan kitanya yang ngerusak aromanya wali tadi di hidungnya, kita rusak dengan aroma yang nggak jelas. Nah kalau ada orang yang mimpi ketemu Rasulullah SAW mengalami seperti itu. Kadang-kadang di tengah maulid tiba-tiba mencium aromanya harumnya luar biasa. Kenapa? Ya kalau enggak Nabi yang lagi mampir, ya waliullah yang lagi mampir. Aroma. Nah pertanyaannya, aroma kita nih pengennya aroma busuk atau harum? Nah, kalau pengen harum ya simple, ya kita ahli zikir, ahli sholawat. Enggak boleh putus, makanya thariqah, apapun thariqahnya, alawiyah, qadiriyah, naksabandiyah, syadziliyah, tijaniyah, apapun nama thariqah, itu pasti mengajarkan agar hati enggak boleh putus zikir sama Allah Ta'ala. Hatinya harus terus berzikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Harum terus. Saya punya pengalaman. Ini salah satu karomahnya almarhum Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo, yang dikenal dengan nama Habib Anis. Jadi di akhir usia, Habib Anis itu kan cukup lama di rumah sakit. Dan beliau tidak otomatis, ya, tidak pakai parfum. Tidak pakai parfum. Yang saya heran, sarung yang beliau pakai, baju yang beliau pakai, setelah beliau pulang dari rumah sakit itu pakai baju, pakai sarung, enggak lama meninggal dunia. Masuk rumah sakit lagi meninggal dunia. Itu baju dan sarung yang dipakai beliau, itu aromanya harum. Dicuci pakai sabun model apapun, aromanya enggak hilang. Habib kok tahu? Saya pernah punya sarungnya beliau, saya hadiahkan ke orang. Saya pernah punya jubah beliau, saya hadiahkan ke orang. Ya, aromanya enggak hilang, harum. Padahal beliau ini yang paling suka pakai parfum tuh Habib Anis, tapi ketika sakit enggak pakai parfum sama sekali. Tapi aromanya harum luar biasa. Kemudian fisiknya, fisik Habib Anis, ini bicara karomah wali malam ini. Tidak tahu kenapa yang diomongkan kok karomah wali semua gitu ya. Special edition. Habib Anis itu kan sakitnya waktu itu jantung yang sudah akut, kemudian akhirnya berlanjut ke stroke. Ya. Nah ketika stroke itu, dicek sarafnya, CT scan tuh ya, hasil scan-nya itu ditunjukkan kepada dokter saraf, salah satu dokter saraf yang terhebat di Indonesia, di Surabaya sana. Datang ke Solo, lihat. Nah sebelum lihat itu dokternya kan ngobrol sama Habib Anis di rumah sakit. Dilihat Habib Anis disuruh berdiri, suruh loncat, bahkan kakinya dipukul-pukulkan ke lantai, bukan lagi loncat, dijejak-jejakkan ke lantai. Artinya kuat, cuman beliau enggak bisa bicara. Enggak bisa bicara. Tapi kalau qasidah bisa. Dan qasidahnya cuma satu. Qasidahnya cuma satu. Yaitu kalau ingat itu ya, ya Allah, yang ingat? أمتنا على دين الإسلام الله 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 يا ذا الجلال والإكرام الله 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 متنا على دين الإسلام. Bisanya cuma itu. Waktu itu orang-orang seneng, Habib Anis bisa bicara. Saya yang sedih.
Ya Allah, ini orang-orang kok pada gak paham ya. Lagi dikasih tahu sama beliau kalau beliau ini sudah mau meninggal. Minta husnul khotimah. Orang-orang senang, Habib Ali bisa qasidah. Sampai di bulan Ramadan Habib saya mengeluarkan qasidah itu di album terbarunya itu. Itu sebabnya itu, ini disenangi Habib Anis. Ya, bulan Ramadan itu dikeluarkan qasidah tersebut sama Habib saya, bulan Syawal Habib Anis meninggal dunia. Nah, kemudian dokter tadi minta hasil CT scan, pulang ke rumah. Habib Anis di rumah sakit, ini dokternya di rumah, tunjukkan. Langsung ngomong, enggak mungkin ini. Ini yang terbaru, iya yang terbaru, enggak mungkin. Karena menurut hasil CT scan ini, seharusnya ayahmu terbujur di rumah sakit, tidak mungkin menggerakkan tubuhnya, harusnya lumpuh total. Tanya sama dokter dimanapun, kalau lihat hasil CT scan ini, tidak mungkin bisa bergerak, lumpuh total. Jadi mohon maaf, ilmu kedokteran selesai. Ini yang jalan bukan fisik, ini yang jalan ruh. Beliau hidup dengan ruhnya, bukan dengan fisiknya. Itu loh keramatnya wali. Wali ini gak butuh mbak jasad ini. Jasad yang butuh wali. Jadi kadang wali itu etok-etok butuh. Etok-etok butuh makan, etok-etok butuh minum. Etok-etok karena ruhnya itu menguasai sekujur tubuhnya. Itu wali-wali Allah. Nah wali-wali yang semacam itu, kita diajarkan sama orang-orang tua kita, ayo kumpul wali ini, ayo kumpul wali ini. Biar apa? Biar saraf kebaikan kita itu kena sinyalnya langsung naik. Dan itu cepat sekali mengangkat makom kita, derajat kita, ruh kita, mengalahkan kalau kita sholat sunnah ribuan rakaat. Sendiri sholat sunnah ribuan rakaat, betul ruh kita naik, tapi kurang cepat. Makanya dulu sahabat senengnya apa? Duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Makan bersama Nabi Muhammad SAW. Sahabat gak ngomong lebih baik sholat sunnah daripada makan sama Nabi. Ngomong gitu? Enggak. Ada waktunya sholat sunnah. Sama dengan kita, ada waktunya sholat sunnah. Tapi waktunya duduk sama wali, ya duduk sama wali. Waktunya makan sama wali, ya makan sama wali. Waktunya ngobrol sama wali, ya ngobrol sama wali. Kenapa? Ruhmu lagi dicas. Ruhmu lagi dinaikkan levelnya, lagi di strum biar naik. Makanya jangan kaget, yang sumpek-sumpek duduk sama wali pulang mau sumpek lagi bingung caranya. Kok gak iso sumpek aku ya? Bojonya ahli ngamuk, biasanya lihat bojonya entah suami atau istri, lihat saja itu udah sumpek. Ini dipendeli, diperenguti, kok gak iso sumpek aku ya? Aneh ini, sampai istrinya bingung, tumben kok kuat awamu. Tumben kamu kok kuat. Oh, enggak taunya habis duduk sama seorang wali Allah. Nah ini amalan-amalan yang begini sudah enggak diajarkan lagi di banyak tempat. Ya ini amalan begini ya, kalau ketemu Mbah Maimun Zubair rahimahullah dulu ya, model-model begini. Nah giliran nanti setelah ini, Taj Yasin biar ngasih pengalamannya juga, saya udah ngasih banyak pengalaman. Beliau kan punya banyak pengalaman ketemu orang-orang soleh, 1-2 cerita kan enggak apa-apa. Ya 1-2 cerita, jangan banyak-banyak, nanti terbongkar rahasia beliau. Ya 1-2 cerita gitu, biar majelis ini semakin gayeng, ya semakin asyik. Penutup dari saya, alhamdulillah 2 jam 19 menit, tadi saya lihat itu maulid kurang lebih sama beliau 1 jam lebih dikit, jadi saya sendiri sudah hampir 1 jam setengah. Ada ketidakadilan di antara kita saudara-saudara. Ya, ada ketidakadilan di antara kita. Alhamdulillah. Insyaallah barokah majelisnya. Nah, sekarang saya mau kasih satu ilmu, boleh ya? Ilmu ini murah tapi mahal. Mahal tapi murah. Wes gak usah mbok pikir maksudnya apa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW kan mengatakan tuba man ro'ani itu. Sungguh beruntung orang yang melihat aku, atau orang yang melihat aku, atau orang yang melihat orang yang melihat aku. Kama qala SAW. Tuba itu dikatakan nama surga. Tuba juga artinya beruntung. Di situ ulama mengatakan siapa yang melihat Nabi Muhammad SAW dengan keimanan dan cinta, dan wafat dalam iman dan cinta, maka dia mendapatkan surga. Dia mendapatkan surga.
hebatnya para tabi'in itu sampai-sampai meyakini sabda Nabi Muhammad SAW, kita pasti akan menang kalau di tengah-tengah kita ada orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Ya di Sahih Bukhari disebutkan gitu, kalau lagi mau ke medan laga gitu ya, tanya ada enggak sahabat, begitu bilang ada sahabat, meyakini dengan kalimatnya itu, ada enggak di sini orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW? Kekuatan an-nadhar, melihat Rasulullah SAW. Dibilang ada, sahabat yakin berkat penglihatan ini pasti diberi kemenangan, para tabi'in. Para tabi'in juga nanya, ada enggak di tengah-tengah kita nih tabi'in yang pernah lihat sahabat? Kalau dibilang ada, maka mereka yakin berkat mata yang pernah melihat sahabat pernah melihat Nabi SAW, maka kita akan menang dan pasti menang, gak pernah kalah. Ada apa itu dengan nazar? Ada apa itu dengan pandangan? Karena begini, saya mau ngasih contoh yang sederhana. Ada yang punya kacamata? Kacamata boleh pinjam? Ya. Ini kalau tidak dipraktekkan nanti tidak enak. Ya, ini santri ya begini nih, pakai apa namanya? Masya Allah, alhamdulillah. Pinjam sebentar kacamatanya. Saya rabun misalnya, rabunnya spol gitu, tidak bisa lihat apa-apa. Terus kalau pakai kacamata, saya jadi bisa melihat tulisan dengan jelas. Berarti saya melihat ini pakai mata saya atau pinjam kacamata? Mata saya tidak mampu lihat sudah. Saya bisa melihat karena saya pakai kacamata. Paham ya? Jadi kalau kacamata saya singkirkan, burung lagi. Pakai kacamata, terangnya luar biasa. Singkirkan, burung lagi. Kalau kita melihat pakai mata kita nggak bisa membaca alam ini. Tapi kalau kita melihat pakai matanya guru kita, maka kita bisa membaca alam ini. Pinjam matanya guru. Nah, yang berikutnya, tahu teropong, jazakumullah khairan. Ini sudah sangat membantu. Ya. Tahu teropong? Dan ini anggap jeruk ini teropong. Teropong. Itu jarak Solo Tawangmangu. Saya dari lantai 4 Masjid Ar-Raudhah di Solo melihat puncak Lawu dengan mata telanjang enggak kelihatan. Sama bentuknya ya gunung gitu. Saya pinjem bantuan teropong. Saya lihat puncaknya kelihatan. Kalau teropongnya bagus bahkan orangnya bisa kelihatan. Jadi yang jauh bisa tampak di depan mata. Nah kalau kita melihat pakai kacamatanya guru kita, hatinya guru kita gunakan untuk melihat, maka kita akan melihat yang enggak dilihat sama orang. Sekarang dinaikkan. Dalam salah satu syair, Habib Ali mengatakan, narallah fi mir'ah toha. Bagaimana kalau kita melihat kebesarannya Allah menggunakan kacamata hati Nabi Muhammad SAW? Nah, kalau mau langsung nggak bisa, kita lihat hatinya Nabi lewat hatinya sahabat, lewat hatinya sahabat, lihat hatinya sahabat, lewat hatinya tabiin, lewat hatinya lihat hatinya tabiin, lewat hatinya tabiin, terus sampai kepada guru kita. Kita lihat hatinya guru kita, hati guru kita itu melihat Allah Subhanahu wa taala lewat hatinya guru-gurunya. Makanya orang yang punya guru itu hatinya cepat naik, beda sama orang yang gaya nggak butuh guru. Dzuknya cepat naik, cita rasanya cepat naik. Kenapa? Karena dia nggak pakai matanya dia, amalnya belum cukup. Mripate gak kuat, tapi kacamotone ape. Paham? Kalau baru bantuan kacamata bisa membuat kita bisa melek, maka bantuan hati guru bisa membuat kita bukan lagi melek yang luar biasa. Makanya hilangkan kesombongan. Terus ikatkan hati, ta'alluq dengan orang-orang yang soleh, ta'alluq dengan guru-guru yang luar biasa. Nanti kita akan dapat sesuatu yang luar biasa. Akhiron, super terakhir. Rampung. Ini namanya berarti anggap rumah sendiri betul nih. Ini tamu yang nggak paham waktu. Untung nggak dibacakan idzazul tadi. Kalau dibacakan udah mandek dari tadi nih ya. Untung nggak dibacakan idzazul zilatil ardu zilzalaha. Alhamdulillah nggak dibacakan idzazul.
Saya sepeninggal kakek saya, almarhum kakek saya meninggal dunia. Saya dikenalkan sama ayah saya, ada Kiai Ma'ruf di Kudus sana. Kiai Ma'ruf sepuh yang ada di sebelah kiri, itu ada jembatan menuju Sunan Kudus itu ya. Itu ada belok kiri, ada rumahnya Kiai Ma'ruf sepuh. Itu masih cucunya Pangeran Puger. Ya masih cucunya Pangeran Puger. Saya diajak ayah saya ke sana. Karena ayah saya mau birrul walidain, maka nyambangi teman-temannya ayahnya. Ketika saya diajak ke sana, itu tiba-tiba ya Ma'ruf itu sepuh ngomong, iki sopo iki, lihat ke saya gitu, iki sopo? Anak saya Beb. Nah, iki kok sing ganteni simbahe iki gitu. Lu tak amini. Saya itu yang makom-makom gratis tuh tak amini dong. Amin udah ya. Nah, kamu kan sibuk orang mungkin, mustahil, kamu model kayak ini kok gitu kan. Saya enggak mau. Amin. Nah, suatu saat setelah sekian lama saya ke Kudus karena sumpek gara-gara saya jadi putu nabi kok amalan saya masih jauh dari apa yang diajarkan kakek saya. Sumpek saya, aku putu Ranggenah, gak beres saya ini. Ke Kudus, saya tuh suka cari orang soleh yang begitu, yang gak dikenal orang. Kalau yang dikenal-kenal orang kan banyak yang nyari. Kita nggak masuk dalam kelompok urutan nanti kan repot ya. Yang nggak dikenal orang itu kan enak, nggak ada yang lain. Makanya kalau ada wali nggak dikenal, jangan dikenal-kenalkan orang, rugi nanti kamu. Iya, nanti udah banyak orang yang kenal, akhirnya kamu nggak dikenal. Lu sudah tersingkirkan ya. Wes kowe wonge dhewe gak usah cedak kan begitu ya. Rugi kita. Ya, kalau ada yang nggak dikenal itu spek dhewe gitu. Saya berangkat ke sana dengan hati yang suntuk. Sampai di situ, ya saya cium tangan. Terus Kiai Ma'ruf ini tiba-tiba ngomong gini, saya ini putunya Pangeran Puger. Cerita gitu ya, dulu itu kakek saya kan muridnya banyak gitu. Nah saya ini nakal, namanya bocah, saya itu nakal. Jadi saya lari-lari, main lumpur, banyak itu habis hujan tuh air campur tanah jadi ya bletok semua itu. Sehingga badan saya itu lumpur semua waktu saya lagi lari-lari gitu. Lah kakek saya ini lagi sama murid-muridnya, bersih bajunya bagus. Tiba-tiba saya dipanggil sama kakek saya. Ini. Terus saya bilang, kotor, saya lagi kotor. Kakek saya kotor, ora apa-apa kowe putuku, nih tak pangku. Saya dipangku, diresi sama kakek saya. Dadi putu ki nek reget dipangku sing resiki simbahe. Langsung saya, ya Allah, wong soleh kelo wali, urung ditakoni wis njawab. Makanya saya kan buka Majelis Ar-Raudhah dengan satu peraturan, dilarang curhat. Nah, awakmu curhat saya lagi tak nasihati, ora sekti aku. Gak usah curhat tak nasihati berarti aku sekti. Kan begitu ya. Nah, wali-wali dulu gitu, tidak terima curhat, terimanya apa? Memberi solusi. Nah sekarang kita kebanyakan curhat nggak dapat solusi. Ya kan kebanyakan curhat tapi nggak dapat solusi. Wali-wali dulu enggak, selesai curhat. Wali dulu tuh orang datang selesai masalahnya. Nah kita sekarang gaya jadi wali, orang datang tambah masalah. Orang datang tambah masalah. Ini lihat nih, datang ke Kiai Ma'ruf tadi. Enggak ngomong apa-apa, enggak ditelanjangi, enggak dibuka aibnya, enggak dijelek-jelekan, enggak. Diceritakan nakalnya Yai ini waktu masih kecil, jadi nakalnya anak-anak tuh ya, pencolotan, pelayuan, glosor, reget gitu. Lah kok dipanggil sama kakek saya. Ya saya bilang kotor kayak orang, nih dipangku, diresii. Dipangku, diresii. Jadi kalau cucu itu dia polanya seperti itu, kakeknya enggak akan ninggalkan, dipangku dibersihkan sama kakeknya. Maka husnudzonlah kepada semua orang yang punya kakek-kakek soleh. Siapapun orangnya itu, prasangkai baik, pasti kakeknya akan bersihkan dengan pangkuan. Ya bersihkan dengan pangkuan. Dalilnya ada, Bib? Ada. Nanti kalau saya jelaskan panjang lagi. Ya, dalilnya dari Al-Quran Sunnah pun ada. Cuman kalau dijelaskan panjang lah lagi, nggak rampung-rampung. Sedikit saja deh, sedikit, nggak apa-apa lah. Terakhir, akhiran.
Kebiasaan Habib Novel tuh terakhir nggak pernah akhir-akhir gitu. Ini namanya Habib Novel is back. Sudah kembali dari masa pertapaannya karena corona. Dulu corona saya topo broto, artinya online terus nggak pernah offline-nya gini-gini nggak pernah keluar lagi. Ini keluar lagi. Tadi itu Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Itu kenapa Nabi Khidir kok membetulkan rumahnya dua anak yatim yang mau roboh? Apakah Allah bilang bapaknya soleh? Enggak. Dikenal tuh satu kampung pelit semua. Kan begitu, satu kampung pelit semua. Sampai Nabi Musa protes, lah ngapain rumah ini dibenerin? Artinya perilaku satu kampung itu nggak beres gitu loh. Tapi apa? Jawabannya Allah Ta'ala. Kana abuhuma sholiha. Dua anak yatim ini bukan sembarang anak yatim. Tapi kana ini menjadi dalil kalau bukan ayahnya. Tetapi ayahnya yang jauh ke atas. Sehingga ahli tafsir mengatakan itu ayah yang ketujuh, kakek yang ketujuh, solihah. Bukan dibilang kakek yang keenam, bukan yang kelima, bukan yang keempat, bukan ayahnya. Yang dibilang soleh itu yang ketujuh. Yang ketujuh ini kesolehannya bisa menyelamatkan cucunya. Nah kalau baru orang soleh di zaman sebelum Nabi Musa alaihissalam, orang soleh sebelum Nabi Musa alaihissalam, kesolehannya bisa menyebabkan dia dapat pertolongan Allah lewat dua nabi yang luar biasa. Lantas bagaimana pendapatmu dengan cucu-cucu Nabi Muhammad SAW? Dengan cucu-cucu sahabat, dengan cucu-cucu para wali umat Nabi Muhammad SAW. Itu tadi kan umatnya nabi-nabi terdahulu. Jelas ya? Nah ini kita harus husnudzon kepada siapapun, terutama anaknya orang-orang yang soleh. Jangan orang lain aja nggak boleh kita cacat kok ya. Manusia biasa nggak boleh kita jelek-jelekan. Apalagi orang-orang yang punya leluhur-leluhur yang soleh. Boleh kita amar ma'ruf nahi mungkar mau'idhatul hasanah dengan cara-cara yang diajarkan dalam syariat dan sesuai hikmahnya para aulia wassolihin. Semoga berkah manfaat dan saya minta maaf atas semua kengawuran ya, waktu yang enggak pakai waktu, cerita yang enggak beralur ya, dan menganggap rumah ini rumah saya sendiri padahal ini rumah rakyat, ya walaupun saya rakyat juga ya. Alhamdulillah, makasih Gus Yasin, saya mewakili semua sahabat-sahabat saya yang di layar monitor ini, mengucapkan jazakumullah khairan sudah memberi kami hidangan. Ini semua saya ngomong bukan saya yang ngomong, semua omongan saya ini ya dari hatinya. Kalau hatinya enggak begini enggak akan keluar yang seperti ini. Ya kalau hatinya lain keluarnya lain. Kalau hatinya urusan politik keluarnya politik. Kalau hatinya urusan makanan keluarnya makanan. Al-ina' yarsyah bima fih. Yang namanya wadah itu hanya akan mengeluarkan isinya. Ya, rembesannya ini cuman saya rembesannya. Lah kalau rembesannya seperti ini kira-kira sumbernya seperti apa? Ini bahasa rayuan Habib Novel saudara-saudara. Terima kasih. Wa'alaikum minkum wassallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 cerita.